Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 26 Fisika Dasar FTITB 2021. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan hasil kerja kami pada Research Based Learning yang berjudul menentukan parameter lompatan tertinggi. Untuk nama serta NIM dari anggota kelompok kami tertera pada layar. Tujuan percobaan RBL ini adalah yang pertama, untuk menganalisis lompat counter movement dan squat jump. Yang kedua, membandingkan ketinggian dari lompatan counter movement dan squat jump berdasarkan variasi yang ditentukan. Dan yang ketiga, menghitung perubahan momentum hingga perubahan energi dari lompat counter movement dan squat jump. Terdapat 5 teori dasar yang digunakan di RBL ini. Yang pertama ada posisi, jarak, dan perpindahan. Posisi adalah suatu kondisi vektor yang merepresentasikan keberadaan suatu titik terhadap titik lainnya. Perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dari kondisi awal ke kondisi akhir. Lalu ada jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut dari kondisi awal ke kondisi akhir. Lalu yang kedua ada GLB dan GLBB. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Di sini terdapat persamaan GLB, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Lalu ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya berubah secara beraturan karena adanya percepatan yang konstan. Lalu ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu penerapan dari GLBB. Gerak jatuh bebas sendiri adalah kondisi di mana benda bergerak dari ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal, sehingga hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan kecepatan gravitasi. Lalu ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah kurang lebih hampir sama dengan gerak jatuh bebas. Yang membedakan adalah di gerak vertikal ke bawah ada kecepatan awal yang mempengaruhi benda tersebut. Lalu ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas juga kurang lebih hampir sama dengan gerak vertikal ke bawah. Yang membedakan gerak vertikal ke atas, gerak bendanya melawan arah gravitasi bumi. Sedangkan gerak vertikal ke bawah, arah bendanya searah dengan gravitasi bumi. Lalu di gerak vertikal ke atas terdapat kondisi ketika benda tersebut kecepatannya sama dengan 0, lalu diam sejenak. Yang ketiga ada momentum dan impuls. Momentum sendiri dalam fisika adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Momentum sendiri dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda itu sendiri. Dapat dilihat di persamaan ini bahwa momentum sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan. Lalu ada impuls. Impuls dan momentum mempunyai hubungan yang dikenal dengan nama teorema momentum impuls. Teorema momentum impuls itu sendiri dapat dinyatakan melalui persamaan ini. I atau impuls sama dengan delta P atau perubahan momentum, atau momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Selanjutnya, metode percobaan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan RBL, yaitu ada kamera, laptop atau komputer, sepatu, label, tripod, dan juga tracker. Nah, tracker ini adalah perangkat lunak untuk menganalisa video. Selanjutnya, prosedur dalam percobaan ini adalah penentuan variasi lompat, penentuan variasi alas kaki, pengambilan data, pengolahan data menggunakan software, analisis data terkait konsep dasar fisika, dan pembuatan laporan penelitian. Berikut adalah bentuk data yang diambil berdasarkan variasi jenis lompatan dan variasi jenis alas kaki. Selanjutnya, sistem pengolahan data dan cara kerja software. Yang pertama, pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan subjek menyiapkan kamera yang diletakkan sejajar dengan sumber vertikal, serta label berwarna kontras ditempelkan pada bagian tubuh. Kemudian, subjek melakukan lompatan 4 kali yang disesuaikan dengan variasi lompatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, pengolahan data. Dalam pengolahan data ini digunakan aplikasi tracker untuk mengidentifikasi waktu, tinggi, kecepatan, dan percepatan lompatan. Adapun cara menggunakan aplikasi tracker adalah sebagai berikut. Yang pertama, unduh aplikasi tracker, kemudian jalankan aplikasi tracker, kemudian import video lompatan. Kemudian, lakukan kalibrasi tinggi badan serta tentukan posisi sumbu X dan Y sebagai acuan pengukuran. Kemudian, melakukan tracking pada lompatan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
Kemudian, data yang sudah ditentukan tersebut dipindahkan ke dalam Microsoft Excel untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian perhitungan berdasarkan desain dan teori. Yang pertama, ada perhitungan kecepatan awal menggunakan hukum kekekalan energi dengan asumsi awal bahwa saat melakukan eksperimen tidak ada pengaruh gaya dan konservatif manapun, sehingga energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, dan energi mekanik itu sendiri adalah gabungan dari energi kinetik juga energi potensial. Nah, pada saat pelompat belum meninggalkan tanah, energi potensialnya itu sama dengan 0. Karena apa? Karena belum tercipta yang namanya perubahan posisi. Sedangkan ketika di titik puncak, energi kinetiknya sama dengan 0, karena kecepatan pada saat di titik tertinggi adalah sama dengan 0. Sehingga didapatkan V awal sama dengan akar 2GH puncak. Selanjutnya ada perhitungan impuls dengan teori dasar impuls dan momentum. Seperti yang kita ketahui, momentum ini sendiri adalah kecenderungan sebuah partikel untuk mengubah arah geraknya. Nah, kecenderungan ini tidak akan berubah jika partikel tersebut tidak dikenai dengan gaya. Nah, ketika partikel tersebut dikenai oleh gaya, terjadilah yang namanya perubahan momentum. Dan perubahan itu yang kita sebut dengan impuls. Untuk itu, kita dapat menghitung impuls dengan mengurangkan momentum akhir dengan momentum awal. Pada eksperimen ini, kita dapat menghitung momentum akhir dengan massa tubuh dikali kecepatan akhir dan momentum awal sebagai massa tubuh dikurangi kecepatan awal, sehingga didapatkan perhitungan impulsnya adalah massa tubuh dikalikan dengan minus kecepatan awal, karena kecepatan akhirnya itu sendiri kita asumsikan sama dengan 0. Yang ketiga adalah perhitungan perubahan energi menggunakan teorema usaha dan energi. Usaha itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah perubahan energi. Energi apa aja? Energinya itu terdiri dari energi potensial ataupun energi kinetik. Dua-duanya dapat digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, pada eksperimen ini kita menggunakan dua perhitungan tersebut. Yang pertama adalah usaha sebagai perubahan dari energi potensial tapi dengan keadaan yang sudah minus. Jadi kita bisa menghitungnya dengan massa dikali minus gravitasi dan delta perubahan posisi. Selanjutnya yang kedua bisa kita cari usaha sebagai perubahan dari energi kinetik, sehingga didapatkan perumusannya adalah setengah massa dikali V kuadrat akhir dikurangi V kuadrat awal. Selanjutnya di sini ada pengolahan data. Di sini disediakan data lompatan counter movement menggunakan suatu data-data di sini mencakup massa, tinggal lompatan atau delta H, kecepatan awal, energi kinetik, dan perubahan momentum atau impuls dari tiap-tiap mahasiswa. Selanjutnya kita juga disediakan data lompatan counter movement yang tanpa alas kaki. Untuk data lompatan squat jump menggunakan sepatu maupun tanpa alas kaki bisa dilihat di bagian pengolahan data pada laporan RBL. Di sini jika kita visualisasikan data-data yang tadi dan membandingkan grafik antara lompatan counter movement dan squat jump, in theory harusnya counter movement jump akan menghasilkan delta H yang lebih tinggi dibandingkan squat jump, karena counter movement jump dapat menghasilkan momen persendian yang lebih besar di awal saat melakukan tolakan, sehingga usaha yang dilakukan juga lebih besar. Tapi saat pengambilan data, kelompok kami tidak menemukan banyak perbedaan antara counter jump dan squat jump. Pertanyaannya adalah mengapa pada praktiknya tidak bisa tidak sesuai dengan teorinya. Itu nanti dibahas lebih lanjut di analisis data. Selanjutnya kita akan visualisasikan data dan membandingkan antara grafik lompatan menggunakan sepatu dan tanpa alas kaki. Di sini sama juga, jika logikanya seorang atlet, misalkan atlet lompat tinggi, bisa melakukan lompatan 2 meter menggunakan sepatu, belum tentu dia bisa melakukan 2 meter tanpa alas kaki. Karena tolakan yang dihasil atau dilakukan oleh sepatu itu sangat berpengaruh pada lompatan, tapi ketika kita mengambil data dan membandingkannya, di sini juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan, malah ada yang lompatan tanpa alas kakinya lebih tinggi daripada lompatan menggunakan sepatu. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Nanti kita bahas lebih lanjut di analisis data setelah ini. Oke, kali ini saya Nadira Zahra dengan NIM 167211091 bersama rekan saya dengan Jovino Firmanuel dengan NIM 167211051. Kami akan memaparkan mengenai analisis data RBL. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai analisis counter movement dan squat jump yang telah dilakukan oleh anggota kelompok kami.
Jadi berdasarkan teori yang kami temukan, counter movement jam akan menghasilkan delta H yang lebih tinggi dibanding squat jam, karena counter movement jam itu sendiri dapat menghasilkan momen persendian yang lebih besar di awal gerakan saat melakukan polakan, sehingga usahanya pun akan jauh lebih besar. Tetapi dari hasil yang kami peroleh dari percobaan, diperoleh tren yang fluktuatif antara gerakan counter movement jam dengan squat jam. Berikut adalah data yang kami peroleh. Jadi ada 3 orang yang delta H-nya lebih tinggi saat melakukan counter movement jam untuk kedua kondisi kaki, yaitu menggunakan sepatu dan tanpa alas kaki. Kemudian ada 1 orang yang delta H-nya lebih tinggi saat tanpa alas kaki saja, dan sebanyak 1 orang memberikan delta H yang lebih tinggi saat menggunakan sepatu saja. Lalu ada 2 orang yang delta H-nya tidak lebih tinggi saat melakukan counter movement jam untuk kedua kondisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kelompok kami juga menganalisa perbedaan penggunaan sepatu dan tanpa alas kaki. Pada 2 jenis lompatan ini, hasil yang diberikan tidak cukup berbeda jika kita membandingkan antara penggunaan alas kaki dan tidak menggunakan alas kaki. Hal ini disebabkan massa sepatu tidak terlalu berpengaruh pada hitungan, sehingga hasil akhirnya juga tidak akan terlalu berpengaruh. Kemudian faktor yang lainnya dapat menyebabkan tidak ada perubahan secara signifikan adalah faktor dari sepatunya itu sendiri. Karena semakin bagus sepatu yang kita gunakan, maka tentunya akan memengaruhi daya lompat dari orang tersebut. Kemudian, impuls yang didapat dari hasil perhitungan, dari data yang didapatkan melalui aplikasi tracker, dan juga metode perhitungan teoritis dan analitis, mempunyai hasil yang jauh berbeda. Hal ini disebabkan oleh karena kecepatan awal dan kecepatan akhir yang kita analisa pada tracker, dan juga yang kita dapatkan melalui perhitungan secara teoritis, mempunyai rasio yang sangat jauh berbeda, sehingga membuat perhitungan dari impulsnya itu juga sangat jauh berbeda. Kemudian, bila ditinjau dari energi kinetik dan energi potensial, hasil yang diberikan tidak cukup jauh antara penggunaan alas kaki dan tanpa alas kaki. Kemudian kelompok kami juga menganalisa ada beberapa faktor kesalahan yang mungkin terjadi sehingga memengaruhi hasil akhir. Kesalahan yang pertama itu adalah kesalahan dalam penanda pusat massa pada aplikasi tracker ketika kita tag gitu. Kemudian kesalahan ini sangat mungkin terjadi saat proses penandaan pergerakan pusat massa yang dilakukan secara frame per frame. Kemudian kesalahan yang kedua adalah gerakan lompat yang berbeda antar subjeknya, antar individunya, karena tidak semua individu, subjek juga melakukan langkah-langkah lompatan yang sama persis dan benar, sehingga hal ini dapat memengaruhi yang dicapai. Kemudian kesalahan yang terakhir itu adalah kesalahan dalam perhitungan, kesalahan saat mengolah, dan juga kesalahan saat memasukkan data yang dapat berpengaruh terhadap hasil akhir data. Dari percobaan yang sudah dilakukan, terdapat 3 kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu yang pertama, untuk counter movement jam dan squat jamnya itu sendiri cenderung fluktuatif hasilnya, meskipun kalau misalkan secara teoritis itu counter movement jam harusnya lebih tinggi daripada squat jam. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, diperoleh tren ketinggian yang fluktuatif untuk semua orang, baik itu saat melakukan counter movement jam, squat jam, menggunakan sepatu, dan tidak menggunakan sepatu. Jadi trennya itu fluktuatif. Tapi meskipun begitu, ada beberapa anak yang menghasilkan penambahan delta H yang signifikan ketika menggunakan sepatu. Jadi lompatan yang dihasilkan saat menggunakan sepatu itu lebih tinggi daripada lompatan yang dilakukan ketika tidak menggunakan sepatu. Lalu untuk kesimpulan yang terakhir, saat kami membandingkan penghitungan impuls dan energi menggunakan tracker dengan penghitungan impuls dan energi menggunakan teori, itu hasilnya agak sedikit jauh. Jadi perbedaannya itu signifikan gitu. Tapi kalau misalkan kami melihatnya dari impuls dan energi saat menggunakan sepatu dan tidak menggunakan sepatu, itu hasilnya tuh nggak terlalu berbeda. Nah, mungkin hal ini bisa disebabkan oleh massa sepatu yang nggak terlalu mempengaruhi massa keseluruhan. Lalu selanjutnya, ini ada pembagian tugas dari kelompok 3. Bisa dilihat di sini, Syarifah mengerjakan pengolahan data, Jovin mengerjakan analisis data, Nadira mengerjakan analisis data, Nabila mengerjakan metode percobaan dan perhitungan berdasarkan desain dan teori, Fares mengerjakan video dan PowerPoint, Cinara mengerjakan tujuan, teori dasar, kesimpulan, referensi, dan finishing, Raffi Fadlan mengerjakan pengolahan data, dan Sultan mengerjakan metode percobaan, video, dan PowerPoint. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik itu yang mau diucapkan dan ditulis. Semoga pembelajaran RBL ini dapat bermanfaat gak hanya bagi kelompok 3, tapi juga bagi semua pihak yang terlibat. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!